lagi dengan saya, Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan bahas materi mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan genetik pada individu. Nah, mutasi ini kita bagi menjadi dua ya. Ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Untuk di video kali ini, saya akan bahas dulu mengenai mutasi gen. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, untuk berdasarkan tempat terjadinya, mutasi ini kita bagi menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik ini terjadi pada kromosom tubuh, jadi dia tidak diturunkan. Sedangkan mutasi germinal terjadi pada kromosom kelamin sehingga bisa diturunkan. Nah, berdasarkan tingkatannya, tadi sudah saya jelaskan ya, ada mutasi gen dan ada mutasi kromosom. Nah, kita yang bahas dulu yang pertama, yaitu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen, jadi pada tingkat gennya ya. Nah, berdasarkan penyebabnya, ada beberapa penyebab mutasi gen ini. Yang pertama yaitu penggandaan basa nukleotida. Pada penggandaan basa nukleotida ini kita bagi menjadi dua ya. Ada transisi, ada transversi. Transisi, apa itu beda transisi dan transversi? Kalau transisi itu perubahannya terjadi masih dalam satu kelompok basa nukleotida. Sedangkan transversi berbeda kelompok nukleotidanya. Sebelumnya kita pernah bahas ya, kalau basa nukleotida itu ada dua, ada purin dan ada pirimidin. Kalau purin, untuk kelompok purin yaitu terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Nah, di sini pada transisi purin diganti dengan purin atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Jadi masih dalam satu kelompok dianya ya. Contohnya A dengan G, adenin dengan guanin, dan sitosin dengan timin. Sedangkan pada transversi, purin diganti dengan pirimidin. Begitupun sebaliknya, pirimidin diganti dengan purin. Contohnya misalnya adenin diganti dengan sitosin, adenin diganti dengan timin, atau guanin diganti dengan sitosin dan guanin diganti dengan timin. Nah, untuk contohnya di sini coba perhatikan di sini ya. Pada transisi, contoh transisi, misalnya ini DNA aslinya CAT, TAA, GAC. Nah, di sini terjadi pertukaran pergantian timin dengan sitosin ya. Timin dengan sitosin masih dalam satu kelompok ya. Jadi transisi. Sehingga DNA mutannya berubah menjadi CAC, TAA, GAC. Seperti itu ya. Lalu untuk contoh transversi di sini, misalnya ini DNA aslinya CAT, TAA, GAC. Lalu terjadi perubahan A dengan T, ya. Purin diganti dengan pirimidin, kemudian G dengan C, pirimidin diganti dengan timin. Pirimidin diganti dengan purin, maaf ya. Sehingga DNA mutannya menjadi CAT, TAT, CAC. Gitu ya. Kemudian penyebab mutasi gen yang kedua yaitu pergeseran kerangka nukleotida. Nah, untuk pergeseran kerangka nukleotida ini kita bagi menjadi 4 ya. Yang pertama, adisi atau penambahan. Kata kuncinya add ya, penambahan, tambah. Contohnya di sini ya. Yang di atas ini adalah DNA asli, yang di bawah ini adalah DNA mutannya ya. ACG, CGG, GTA. Kemudian ada penambahan nukleotida, basa nukleotida C di sini ya, ditambah di depan A sehingga dari A ke belakang itu bergeser ke belakang. Jadi berubah menjadi CAC, GCG, GGT, A gitu ya. Kemudian yang kedua, insersi atau penyisipan, penyisipan. ACG, CGG, GTA. Kemudian disisipkan T. Nyelip di sini ya T-nya, timinnya di antara C dan G. Nah, sehingga dari G ke belakang dia bergeser ya menjadi ACG, CTG, GGT, A gitu ya.
Lalu yang berikutnya duplikasi atau penggandaan. Duplikat ya. Contohnya ACG, CGG, GTA. Ada penggandaan A di sini dua kali adenin sehingga menjadi AAC, GCG, GGT, A. Dan yang terakhir delesi atau pengurangan. Delete ya. Kata kuncinya delete, pengurangan. ACG, CGG, GTA. Ada pengurangan A di sini sehingga menjadi CGC, GGG, TA gitu ya. Kemudian penyebab yang ketiga, penyebab mutasi gen yang ketiga, mutasi ganda 3. Artinya mutasi ganda 3 ini adalah penambahan 3 basa nitrogen sekaligus. Kalau tadi 1 atau 2 ya yang berubah, ini langsung 3 sekaligus. Jadi kalau 3 sekaligus ini dia akan merubah asam aminonya biasanya ya. Nah, contohnya GAG, CAG, GGT, AGA, GGC. Kemudian ada penambahan CAT di sini ya. Penambahan CAT di antara CAG dan GGT sehingga dari GGT ke belakangnya dia akan bergeser ya, digeser menjadi GAG, CAG, CAT, GGT, AGA, GGC gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya berdasarkan pengaruh mutasi terhadap jenis protein yang dihasilkan, ada 3 macam mutasi ya berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, mutasi salah arti. Apa itu yang dimaksud dengan mutasi salah arti? Coba perhatikan di sini ya, setiap 3 rangkai basa nitrogen ini dia akan mengkode 1 asam amino ya. Nah, ketika terjadi perubahan maka ada asam amino yang berubah. Makanya dia menjadi salah arti, menjadi salah. Coba perhatikan di sini AUG, AAG, UUU, GGC, UAA. AUG ini metionin, ini lisin, penilalanin, glisin dan codon stop. Nah, di sini terjadi perubahan G menjadi A sehingga GGC ini menjadi AGC. Maka asam amino yang dihasilkan pun juga berubah. Kalau GGC tadi glisin, ketika G ini berubah menjadi A, maka asam amino yang dihasilkan berubah menjadi serin gitu. Makanya dikatakan mutasi salah arti. Jadi pengaruhnya ke sini ya, pengaruhnya perubahan pada asam aminonya ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan pengaruh mutasi, ada mutasi tanpa arti. Apa pula ini yang dimaksud dengan mutasi tanpa arti? Coba perhatikan di sini ya. Sama seperti yang tadi ya, AUG ini metionin, AAG lisin, UUU penilalanin, GGC glisin, UAA stop, codon stop. Nah, di sini terjadi perubahan dari A menjadi U ya. Kalau ini tadi AAG ini adalah lisin, setelah berubah menjadi UAG, dia menjadi codon stop. Kalau ini tadi AAG ini adalah lisin, setelah berubah menjadi UAG, dia menjadi codon stop. Nah, ketika ini berubah menjadi codon stop, otomatis yang di belakangnya ini langsung berhenti. Ya, prosesnya belum selesai, langsung berhenti karena dia udah stop duluan di depan di sini. Makanya yang ini menjadi tiada arti. Makanya disebut dengan mutasi tanpa arti. Jadi paham ya? Yang berikutnya mutasi diam atau silent mutation. Apa yang dimaksud mutasi diam? Contohnya di sini ya. AUG metionin menghasilkan asam amino metionin, AAG lisin, UUU penilalanin, GGC glisin, UAA stop. Nah, di sini terjadi perubahan C menjadi U, GGC menjadi GGU. Kalau ini tadi AAG ini adalah lisin, setelah berubah menjadi UAG, dia menjadi codon stop. Nah, GGC ini asam amino yang dihasilkan adalah glisin. Tetapi setelah berubah menjadi GGU, ternyata asam aminonya tetap sama ya, glisin juga ya. Nah, mengapa dikatakan diam? Kalau kita perhatikan
kalau melihat dari asam aminonya seperti tidak ada perubahan ya. Padahal dia sebenarnya diam-diam telah terjadi mutasi antara C dengan U. Tapi berhubung asam aminonya tidak berubah, jadi tidak ketahuan ya kalau dia telah terjadi mutasi. Makanya dikatakan dengan mutasi diam. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai mutasi kromosom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.